Kakakku sempat anggap remeh perut nyeri kanan atas cuman dikira masuk angin. Padahal isinya ada 5 batu. Dimana waktu itu terjadilah kakakku ini terkena batu empedu di mana ada 5 batu dan itu ngiranya cuman terkena masuk angin. Padahal nyeri perutnya itu udah kerasa di kanan atas. Nah, posisi kakakku waktu itu akhirnya karena memang tidak tahan sama sakitnya periksa ke dokter. Waktu itu periksa ke dokter itu ternyata katanya cuma asam lambung. Nah itu padahal kakakku ke klinik yang pertama, nggak usah disebutin lah ya, intinya suatu klinik di mana datang ke klinik itu kiranya cuma asam lambung, dikasih lah obat asam lambung. Nah udah dikasih obat asam lambung itu nggak sembuh, nggak mendingan, dan akhirnya pindah ke RS selanjutnya. Nah itu pindah ke RS selanjutnya sama aja cuman dikira asam lambung, dan sampai ke RS yang keempat kalau nggak salah. Nah barulah di situ itu di USG baru tahu kalau terkena batu empedu, dan di situ dicek ada 5 batu empedu. Nah ya udah, sama dokter waktu itu kakakku ini disuruh untuk operasi karena memang kalau misalkan sebulan ke depan itu batu empedunya nggak luruh, nggak membaik, nah harus dilakukan operasi. Nah posisi di situ kakakku nggak mau operasi, kakakku benar-benar takut sama operasi. Ya kita tahu ya, mungkin banyak juga yang memilih untuk operasi, tapi kita tahu orang-orang beberapa juga memilih jalur untuk non operasi. Nah di sini kakakku nggak mau operasi dan memilih jalur lainnya. Dimana cari info sana sini, ya udah akhirnya nemu sama herbal Cina. Nah posisi di sini kakakku ini ya udah konsumsi rutin herbal Cina ini baru sekitar kurang lebih sebulanan itu badannya udah ngerasa enakan, badannya udah ngerasa mendingan. Yang tadinya perutnya itu sering nyeri di bagian kanan itu alhamdulillahnya udah jarang nyeri lagi. Dan posisi setelah konsumsi 2 bulan kurang lebih, itu baru jalan 2 bulan, itu alhamdulillahnya sudah benar-benar pulih, dan waktu USG terakhir itu tidak perlu dioperasi lagi. Nah itu kita tahu bahwa batu empedu itu memang istilahnya dia itu diam-diam tapi berbahaya. Nah ini kita harus warning juga, dan ini kisah kakak saya ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua.